Selanjutnya kita akan masuk ke bagian sesi praktik nih teman-teman. Kita akan masuk ke bagian hands-on. Yang pertama adalah pengambilan dan penyimpanan foto dengan SP3 Cam dan kartu microSD secara luring atau offline. Nah, jadi di asal pertama ini kita bakal menggunakan SP3 Cam dengan kode yang mungkin kita untuk mengambil foto dengan cukup tekan tombol reset atau RST sekali dan menyimpan foto yang baru saja diambil tersebut ke kartu microSD yang sebelumnya dipasang ke slot kartu microSD SP32 Cam. Nah, untuk langkah yang pertamanya, silakan teman-teman siapkan kartu microSD. Disarankan menggunakan kartu microSD dengan ukuran 4 GB dan maksimal 16 GB. Jika komputer teman-teman tidak memiliki slot tersebut, bisa ya pakai reader kartu microSD yang dipasang ke port USB laptop, atau jika teman-teman punya slot SD saja, bisa menggunakan adapter microSD to SD. Di sini saya menggunakan memory card Vigen 2 GB dan menggunakan adapter microSD to SD. Masukkan ke slot SD card di laptop, lalu buka File Explorer. Oke, teman-teman, maaf, jadi tadi ada kesalahan teknis sedikit. Ternyata ini laptopnya untuk slot SD card-nya tidak berfungsi ya. Jadi di sini kita menggunakan dongle. Nah, ini buat teman-teman yang misalkan laptopnya ternyata tidak punya slot micro SD ataupun slot SD card ya, bisa menggunakan dongle yang seperti ini. Nanti dihubungkan ke port USB aja langsung, nanti di dongle-nya ada slot untuk SD card sama micro SD card reader. Nah, ini saya masukkan ya langsung nih ke dongle-nya. Nah, di sini kita lihat ya, ternyata micro SD card-nya ini memorinya 2 GB. Nah, silakan teman-teman boleh diklik kanan pada kartu micro SD-nya. Lalu di sini kita pilih format ya teman-teman ya. Ini untuk Windows 11 ya kurang lebih tampilannya. Nah, di sini untuk file sistemnya, karena kan mau kita gunakan di SP32 ya teman-teman ya. Nah, silakan pilih FAT32. Untuk allocation unit size-nya biarkan saja untuk formulir boleh. Kalau misalkan teman-teman mau namain boleh, tapi kalau mau namanya default ya udah dibiarkan kosong saja. Nanti langsung aja klik start. Sini nanti klik OK. Oke, kalau sudah muncul tulisan format complete, maka kita sudah berhasil mengkonfigurasi uh, cloud microSD kita untuk dapat digunakan di SP32 Cam. Nah, keluarkan kartu microSD-nya dan masukkan ke SP32 Cam di slotnya. Oke, nah selanjutnya teman-teman, jika sudah selesai memformatnya, silakan teman-teman buka tautan yang ada pada PPT berikut ini, lalu salin dan tempel kode pada tautan tersebut ke Arduino IDE. Nah, sini kita akan langsung saja ya ke tautannya. Nah, silakan teman-teman scroll sampai bawah ya untuk menemukan kodenya. Ini kita kopas semua dari atas sampai bawah. Jangan sampai ada yang tersisa ya atau kelewat pada saat pengkopasannya. Nah, sekarang kita buka Arduino IDE. Sini tinggal kita langsung saja ya kita paste. Oke. Nah, sebelum kita melakukan uploadingnya nih teman-teman ya ke SP2Cam ya, kode programnya ya. Kita harus konfigurasi dulu nih di bagian toolsnya. Sini kita pilih boardnya, karena kita menggunakan SP2Cam Aya Tinker. Sini kita harus cari dulu ya boardnya yang sesuai. Kita cari terlebih dahulu. Nah, ini nanti kalau kita menggunakan Android ya, Android SP2 bisa saja, tapi karena kita menggunakan di sini SP32 Cam, jadi bukan itu yang kita pilih.
Mana Tinker? Banyak ya teman-teman ya sebenarnya ya pilihannya ya. Oke, sepertinya di bagian atas ya. Ini memang tidak ditulis secara alfabetik ya, sayangnya. Ini di Etika SP2Cam kita pilih. Nanti kalau sudah untuk portnya di sini kita lepas ya SP3 dan DevKit V1 nya supaya nggak bingung. Lalu kita pasang yang SP3 Cam-nya ke laptop kita. Oke. Ini kita lagi di portnya sekarang langsung jadi COM4 ya. Karena tadi COM3 punya yang DevKit V1. Nanti kalau sudah kita langsung aja ya klik upload. Nanti untuk nama filenya bebas, tapi sini kita namakan aja ya SP32 Cam Photo Capture. Nah, ini untuk proses uploadingnya dia akan melakukan kompilasi dulu ya teman-teman ya. Nanti baru di-upload. Nah, mungkin sambil menunggu izinkan saya bikin sedikit mengenai codingannya. Dan ini akan cukup lama ya. Ini teman-teman kita di sini bisa kita lihat ya. Ini beberapa library yang digunakan di codingan ini. Nah, ini untuk konfigurasi GPIO yang dari Spygura Cam untuk dapat berkomunikasi dengan modul kameranya ya. Di sini modul kamera kita menggunakan Ophidio 640 ya, dari Omnivision ya, 2 megapiksel resolusinya. Nah, misalkan nih teman-teman ya mau mengatur resolusi dan kualitas hasil foto yang nanti kita capture yang kita ambil ya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya di bagian kode pemrograman ini ya. Jadi SP Cam itu sebenarnya ada varian yang ada PS Cam-nya, ada juga yang tidak ada. Jadi kalau misalkan ada PS Cam ya, nanti frame size-nya ini atau resolusi foto ini bisa kita atur teman-teman. Maksimumnya sampai WSGA ya. Tapi bisa juga kita jadi apa kita atur menjadi XGA, XGA, SVGA, VGA, CF hingga VGA seperti itu. Untuk JPEG quality ini eh, makin kecil ya angkanya, maka makin bagus kualitas hasil fotonya ya. Mungkin kalau teman-teman pernah ini ya di HP ya, ada yang hasil fotonya mungkin kayak high, medium atau low atau super fine, fine dan sebagainya. Ini kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, untuk sisa ini kurang lebih untuk inisialisasi dan error handling ya atau handling error. Nah, di sini kita juga ada ya teman-teman ya codingan untuk mengatur nyala matinya LED flash yang dari SP32 cam-nya ya. Jadi di sini SP32 cam ini dari LED flash-nya dia ya. Ini terhubung ke GPIO 4. Nah, ini di codingannya kita pakai ya buat nanti pada pengambilan foto supaya nanti hasil fotonya lebih baik ya, lebih terang, kelihatan dengan jelas. Nah, ini kita tunggu saja ya teman-teman ya untuk proses updating-nya. Nah, ini untuk proses updating ini juga biasanya ini ya terutama di bagian kopengnya ya biasanya juga bergantung pada performa dari laptop kita ya jadi makin tinggi spek laptop kita komputer kita maka makin cepat juga seperti itu. Nah ini mungkin teman-teman juga jangan lupa ya jadi SPG Dual Cam itu tuh sebenarnya dia belum ada port micro USB-nya ya. Nah kita juga punya nih nama perangkat lainnya itu namanya SPG Cam MB. Ini tuh nanti digunakan untuk bisa mengupload program dari laptop ke SPG Cam-nya. Nanti ini dipasangkan aja langsung ya kita integrasikan jadi satu sepasang. Ini ya kita integrasikan ya teman-teman ya menjadi satu kesatuan. Nanti untuk tombol resetnya sendiri juga ada di SPG MB-nya. Nah ini kurang lebih tombol reset yang kecil ini nih. Nih nanti kita pakai ya buat nanti pada saat ngambil foto ya. Ini uh, cukup kecil banget ya sebenarnya ya. Cuma saya kelihatan nih. Nah ini tombolnya nih. Nah ini teman-teman ini LED flash-nya kalau dibiarkan nyala terus menerus akan panas banget ya. Nah ini sekarang udah selesai comparing dan lagi proses uploading ya. Nah, ini teman bisa lihat nih proses presentasenya. Nah udah 100% ya. Oke, ini udah berhasil nih teman-teman udah selesai berhasil diupload codingannya. Kan coba kita tekan tombol. Nah, kalau teman-teman kalau kita teman-teman pengen lihat nih prosesnya ya atau log atau historinya ya. Nah, ini jangan lupa di bautnya ini diubah dulu ke 11500. Ini kita ubah ya ke 11500 ya.
Kenapa diubah ke 900? Karena emang hmm, dari sininya ya, sebagiannya ya 1100 ya. Jadi kita samakan dengan di sermon. Kalau nggak nanti tampilannya seperti ini. Ini kita ubah. Nah, lalu coba kita sekarang ngambil foto ya teman-teman ya. Ya coba ngambil foto ke laptop ini mungkin ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit lagi. Jadi di sini teman-teman lihat ya, di sini sebagiannya itu 1100 ya. Nah kalau teman-teman mau lihat nih ya, proses log atau history dari processing yang terjadi di SPWCam-nya berdasarkan kode program yang udah kita upload tadi. Nah ini jangan lupa ya nanti baut capnya pilih 1100 ya, karena nanti defaultnya kalau teman-teman mau pernah ubah-ubah, dia masih 1500. Nah sini kita cuma ambil foto ya teman-teman ya. Kita cuma ambil foto, kita tekan aja tombol resetnya. Nah, kelihatan tadi teman-teman ya, tadi dia nyala ya, flashnya itu berarti dia udah ngambil foto nih. Nah di sini kita juga bisa lihat di sermonnya tulisan picture file name picture 2 save file to pet picture 2.jpg. Nah kalau udah selesai ngambil foto nanti dia bakal balik lagi tidur nih, going to sleep now. Ini kita coba ambil foto lagi sekali lagi. Oke, nah ini fotonya ya pada saat kita ke tombol reset. Oke. Nah, kalau sudah nih, nah terus bagaimana sih kita ngelihat hasil foto yang udah kita ambil pakai S Video Cam ini? Nah, teman-teman tinggal ini aja ya, langsung aja dicabut SP Video Cam, SP Video Cam-nya ya dari kabel port micro USB, lalu keluarkan card micro SD card-nya, keluarkan micro SD card-nya dari SP Video Cam, lalu kita sekarang masukkan lagi ke laptop ya. Jadi untuk melihat hasil foto ini kita harus dari laptop. Nah, kita buka sekarang ke File Explorer ya, open folder, to view files. Nah ini teman-teman untuk hasil foto-fotonya ya. Nah seperti ini kurang lebih tampilannya. Ini untuk foto yang pertama tadi ya, foto kedua, foto ketiga, dan foto keempat. Nah mungkin kalau teman-teman lihat hasil fotonya memang kurang mumpuni ya, kurang bagus ya, karena wajar ya rasanya 2 megapiksel ya. Dan tadi juga belum kita konfigurasi untuk kualitas dan resolusi fotonya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau hasil fotonya bagus, bisa ya, silakan mungkin teman-teman menggunakan modul kamera dengan resolusi yang lebih tinggi ya, dan disesuaikan juga resolusi serta kualitas fotonya dari kode programnya seperti itu. Oke, nah misalkan nih ya teman-teman ternyata pada saat SP3 Cam-nya dipakai untuk ngambil foto, tapi di sermon atau di sermon itu kok muncul tulisan SD card mount. Berarti bisa jadi micro SD card yang kita pakai itu nggak kompatibel. Bisa jadi karena emang formatnya belum sesuai kah, atau memori ukuran kapasitor terlalu besar dan semacamnya. Atau mungkin juga belum dipasang ke slot kartu micro SD SP2 Cam. Nah ini untuk contohnya teman-teman ya, kalau di sermon ya kurang lebih. Nah jadi kurang lebih cara kerjanya seperti ini teman-teman ya. Jadi SP2 Cam ini pada saat dia tidak digunakan, dia akan dalam mode deep sleep seperti itu teman-teman. Nah nanti kalau kita tekan tombol reset ya di SP2 Cam MB-nya, nanti dia bakal bangun dan dia ngambil foto seperti itu. Nanti foto ini bakal disimpan ke microSD card yang baru saja kita format tadi gitu. Oke, selamat. Kita baru saja memperhatikan pengambilan dan penyimpanan foto dengan SP2 Cam dan kartu microSD secara luring. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke